Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Yang kami muliakan guru kami Al-Alim Al-Allamah Sayyidil Walid Syekhana Syekh Taifur Ali Wafa hafizahullah wa ra'ah, yang kami muliakan guru kami Al-Alim Ibnul Alim Raden Kiai Haji Muhammad Ibnu Taifur Ali Wafa hafizahullah wa ra'akum, yang kami muliakan guru kami Al-Alim Kiai Haji Hanif Multazam hafizahumullah wa ra'akum, yang kami muliakan Kiai Uthman Hasan Al-Akhyari hafizahumullah wa ra'akum, yang kami muliakan dan kami hormati Lora Muhammad Ismail Al-Askhali hafizahumullah wa ra'akum, sahabat-sahabat, kawan-kawan santri dan seluruh peserta seminar yang kami banggakan. Di seminar yang kedua kali ini kita kembali kedatangan dua narasumber kiai muda dan kiai milenial. Namun tema kita pada hari ini lain, yaitu kita murni tentang kitab Nahu dan kitab Sorof. Kitabul Bina pertama yaitu Kitabul Bina dimna tadribin wa mumarasatin fi ilmi tasrif karya Syekhona Muhammad Khalil Ibni Abdul Latif Al-Bangkalani. Yang kedua yaitu kitab Takrirat Syekhina Khalil, juga karya dari Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Ini kedua-duanya tentang ilmu alat, dan ini sangat akrab sekali dengan santri salaf. Untuk lebih lanjut dan lebih luas pembahasan tentang dua kitab ini, kami persilahkan kepada Lora Uthman Hasan Al-Akhyari untuk menyampaikan atau membacakan kitab tersebut. Fadhol, persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa tabi'in, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabatan kaula mulja'akin al-mukarram al-alim al-allamah Sayyidi Syekh Kiai Taifur, sahabatan kaula mulja'akin jajaran kepengasuhan dan majelis keluarga dari Pondok As-Sadat Kak Dinto, Badan Lora Muhammad, Badan Lora Hanif dan lain-lain epon. Saya mulia juga al-mukarram al-alim Kiai Haji Ismail Al-Khali. Abdina Pak tahun tepongkor, abdina lo jelaskan tentang kitab Kak Dinto, sebab pane kaberne ranana abdina karena kebetulan saya agarep dua kitab Kak Dinto karya agung dari orang agung Syekhona Khalil Kak Dinto. Kebetulan ke Ismail Kak Dinto, Lora Ismail saya lakar agarep mulai dari naskah asal kantos bisa dinikmati secara mudah, sebab awal epon kan itu kan apa maktutot atau manuskrip naskah kuno saya gak ada manabi maos kadang kok nakin leng telengan. Nah sarang beliau kemudian dipermudah
dibuat kitab itu sekiranya bisa diterima ben kembang emaos sareng teman-teman santri kekinian. Sekitar 4 tahun tepungkor abdina sareng tantretan selain dari Bani Khalil, Bani Syekhona Khalil bin Abdul Latif kadito akompol saampona mangki pan tulisan beliau. Kemudian kita berdialog kecil di forum itu, mau kita apakan kitab-kitab beliau itu. Karena sebagaimana yang kita ketahui, ulama-ulama Jawa di zaman dulu atau dan ulama Madura juga masuk Jawa Kak Dinto bene kuncoman sakte neng bidang karomah ben klinik ben selain epon, tapi juga sakte dalam bidang keilmuan epon, karena 2 abad yaitu pada sekitar 1800 dan 1900 Masehi, rata-rata mudarris nang Masjidil Haram Kak Dinto ampon kenangin sarang halako epon Kak Dinto mudarrisnya orang Jawa, ulama dari Jawa, termasuk Syekhona Khalil ban santri-santri epon Syekhona Khalil Kak Dinto pesan saya ngajar nang Masjidil Haram. Laula fitnatul wahabiyah, niscaya kantos mungkin ulama-ulama kita ini tetap ngajar nang gak bisa. Maka generasi terakhir dari ulama kita si bertahan Kak Dinto bada asmaipon guru agung Musnidud Dunya Waddin Kak Dinto Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Saya keilmuan epon ampon masyhur saantara dunia. Dabuna Al-Mukarram Syekh Syadi baktona beliau muhadharah nang Bengkalan, beliau adabu zaman 1900-an Masehi. Baktona nalika nah ulama-ulama Jawa ngesen halako pengajian nang Masjidil Haram, maka saya nyatet debuan-debuan dan keterangan-keterangan yang mereka sampaikan Kak Dinto tidak lain adalah ulama-ulama dari penjuru dunia selain akademia Syam, Mesir, Yaman dan Sepetorot. Nah, kemudian yang karena kondisi politik dunia bekto Kak Dinto ala kara kacau balau tangki, yang kemudian Kak Dinto memaksa ulama kita yang ada di sana kemudian boleh berbondong-bondong dari Indonesia, sehingga kajian-kajian yang mereka sampaikan kemudian beliau sesuaikan dengan kondisi sesuai dengan kampung halamannya. Tidak kurang dari ulama-ulama kita itu yang bergerak muhaddis, walaupun sementara sekarang yang kita dengar baru hanya segelintir orang saja. Misalkan Syekh Yasin Al-Fadani kilfi masyhur, misalkan boleh Syekh Hashim Asy'ari mereka cek masyhur. 2 tokoh itu hanyalah 2 tokoh perwakilan saja. Di belakang beliau itu masih ada ratusan ulama kita yang negu sanad dunia betul Kak Dinto. Bahkan sanad Kak Dinto kata semakin ini jadi sanad yang diperhitungkan di di dunia persanatan internasional juga. Ini Kak Dinto gambaran awalnya. Lah karena mereka Kak Dinto bektona muka pondu kakek Syekhona Khalil muka pondu, ben Ki Hasyim muka pondu, Ki Lasem muka pondu, Ki Hamdul Hamid tabatem ben seterusnya Kak Dinto esena panapa soalnya. Panapa ilmu tentang biritan mololo, panapa ilmu tentang panapa soalnya. Lah Lajnatul Turath Al-Ilmi li Syekhona Muhammad Khalil atau bebadan selakar khusus keangkui fokus nang bidang keilmuan epon Syekhona Kak Dinto kemudian mengumpulkan informasi yang berserakan di beberapa tempat baik Kak Dinto nang keluarga TV atau beban dalam santri epon Syekhona Khalil. Kemudian informasi-informasi dari ratusan tempat itu kita kumpulkan jadi satu dan kita rangkai kemudian kita mendapatkan nilai-nilai mulia yang sepatutnya sampai saat detik ini harus kita perjuangkan.
Di antara ipon ki manabi panjenengan gak dinto male lo keton lagi. Male lo keton. Sampai detik ini gak dinto kita pa Syekhona Khalil saya pangki alhamdulillah pada 32 judul yang sudah diterbitkan oleh Lajnah Turas gak dinto ampon petok judul termasuk takdirat izi gak dinto juga takdirat atas kitab mana apa Albina beda boleh selain ben naskah kitab Alfiyah Syekhona Khalil tok saos naskah Alfiyah aneka pangki lema biki ada yang bertahun beliau ketika usia 32 tahun berdasi usia 40 tahun berdasi usia sebitekan berdasi usia 70 maksudnya beliau menulis Kak Dinto sebagaimana usia 70 tahun. Nah kemudian kenapa artinya Kak Dinto? Artinya beliau Kak Dinto kenapa masyhur kalaban guru Alfiyah bahkan sanad Alfiyah nang Nusantara Kak Dinto teku Syekhona Khalil. Beliau Kak Dinto saben-saben ngajar kitab mesti kalaban sarang nulis. Nulis kitab Alfiyah nika mau Nabi Hatam deki baru dia paring hendak santri nah saya pele saya kasokan enti. Deki hatam boleh, nulis boleh nika bagi boleh, nulis boleh bagi berseterus lagi. Ben masing-masing dari tulisan beliau Kak Dinto saya berharga tentu karena apa nika tulisan dari Al-Alim fin Nahwi atau Sibawi zamanihi. Ampun bila munazah bola mudafi nika bon. Lah ampun lah sepakat kaki kaki. Di samping paneka kemudian beliau apa harokat dari guru besar Alfiyah mereka tentu menjadi sangat dipertimbangkan di samping maknana di samping keterangan beliau yang beliau cetakkan di pinggir alhamdulillah oleh Lajnah Turas lagi-lagi kitab monumental itu sudah kita garap sopung tuana supaya lekas cetak juga ampun jadi artinya apa Kak Dinto artinya nikah membangun kepedian baaben sebagai masyarakat metu de Bengkalan benjebah khususnya keangkui mempopulerkan karya-karya ulama kita ke kancah internasional malelok melolo baaben nikah sudah saatnya ilmu dari ulama-ulama kita nikah kenapa mewarnai dunia internasional bukan hanya kita saja yang diwarnai oleh Yaman oleh Mesir oleh Mekah oleh ila akhirih tapi sudah saatnya napanya mana ilmu-ilmu dari ulama kita tuliskan kembali kita cetak sebagus-bagusnya kemudian kita perkenalkan ke dunia internasional napa nih kalau napa tidak napa nih terlalu muluk-muluk tentang juga tidak karena manabi panjenengan tengalen ulama ben muhibbin epon beserta cara belajar epon Kak Dinto saya konsisten panekah badanang negara Indonesia negara kita nih kadang napa ulama lo berkurang santri-santri paling banyak makanya pada situng debuan ulama dari Syam sampai ada bos Kak Dinto mah semakin negara etembeng sedaya pelajar Islam nang dunia neke sabak nang kafah sabak nang situng tembengan sedangkan tembengan situng aneka pelajar muslim si dari Indonesia maka akan jumplang akan menang yang namanya pelajar-pelajar kita secara jumlah adapun secara kualitas neka yang kemudian harus kita pertaruhkan kita yang harus memperjuangkan kalaban apa tentu kalaban tapi apa ulama kita anak melok pede jadi kita andi bahasa mandi Khalil andi wah hatta enggak ditok tibi berdasar nyaman al-alamah kayak toifur anak melok banggal kangkui mempolkan mereka ke dunia internasional dan ini saya garapakin napa nyabana kita ini kan harus senantiasa benih lo endak de orang lain benih tangki benih lo endak ulama lain benih ini ke artinya tapi manabi kita Kak Dinto juga bisa lebih memanfaatkan lebih mempopulerkan dan seterus Kak Dinto nanasrul ilmih kalau bencara Indonesia Kak Dinto ala karena saya terbukti ampuh kangkui aja ke kesatuan ben
keutuhan republik atau negara. Torek jeling negara-negara selain. Saya seken akati nggak Indonesia tak ada. Karena Islam lampon mengakar sarang budaya, sebab peran serta ulama ben santri-santri epon saya lo mudah keangkui ikut diombang-ambingkan kalaban kebedan. Kita menikah terbukti bertahan mulai zaman para sunan tanpa semakin mereka ada sih mereka. Dan itu kenikmatan yang luar biasa. Tentoh aneka dasar kalaban pemahaman Islam secara menyeluruh. Mulai dari ilmu tasrifah kadin to benih ilmu dan badan tasrif mereka. Karena dari ilmu kadin to dekik kemudian pemahaman tentang Al-Qur'an, hadis ban sepetoro kadin to dibangun. Maka nama Nabi nang maqamata iziban maqamata kitab Al-Bina kadin to beliau kadin to nyebutakin beberapa beberapa yang perlu diperhatikan dari kosakata bahasa Arab tibi secara mufradat. Aneka kena siting tibi lah oba makna. Dan neka manabi benne orang ahli sorrof, si molen kene kadin to ala karace paham nanggap sorrof. Neka deki nalekan teti tokoh masyarakat ngojak dan badan. Kafaro yukafiru kufron tetin. Ben sepetor. Hal-hal seperti itu yang mau kita bentengi. Mulai dari manabi orang ini kalau di alat alakon enggak dimati bisa. Jadi Syekhona Khalil kadinto meri alat ngereng alat kadinto kemudian kita pergunakan sebaik mungkin. Yang kita dari abdina cukup kadinto kurang lebihnya nyoana ku ngapun pengapora. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Dinto sangat menarik pun apa yang dipaparkan oleh Lora Othman mengenai karya ulama Nusantara, bahwa mulai dimin ulama Nusantara ternyata memang internasional, terutama ulama Jawa. Di Al-Azhar itu ada namanya Rawakul Jawi, pojok Jawa, artinya kamar khusus untuk orang Jawa. Ini mulai ratusan tahun dimin pun beda nama khusus. Manabi di Malaysia huruf Arab mereka kocak huruf Jawi, Jawa. Di dunia Turos Jawa ini ternyata lebih dikenal dari Indonesia. Ternyata lebih dikenal dari Indonesia. Bahkan Bunda Syekhona itu bahwa Syekhona Nawawi Al-Bantani ini pernah ke Mesir ketika tafsirnya Marahul Labid jadi ulama Mesir takbir saja. Dan itu berarti diakui di internasional. Dan Kak Dinto menarik untuk dieksplor lagi nanti, tapi sebelum itu kita pindah ke pemateri kita yang kedua, Inki Kak Dinto Lora Muhammad Ismail Al-Askhali wa ila fadilatihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal mukarram al-alimul allamah Ki Haji Taifur Ali Wafa hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu wa matta'ana bi'ulumihi wa hayatihi amin Allahumma amin. Hadratal mukarramin, setejah para majelis keluarga Pondok Pesantren As-Sadat, Ki Haji Muhammad Taifur Ali Wafa, Ki Haji Agus Hanif Multazam, terjuganan setejah para santriwan santriwati Pondok Pesantren As-Sadat yang kita banggakan, malar mogah setejah para hadirin wal hadirat, para santriwan santriwati sebadah ipun duka dintok kengengah ilmu sebermanfaat
kengingah barokah dari para masyayikh fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pemateri kita pada sore hari ini engki Kak Dinto Al-Mukarram Kiai Haji Usman Hasan Al-Akhyari sebutan kaula mulya aki. Beliau merupakan ketua Lajnah Turath Ilmi Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif. Sekak dimah beliau Kak Dinto ampon go internasional di Ongkuan. Insya Allah pada bulan November Kak Dinto beliau akan mengharumkan nama Indonesia sebab beliau diundang oleh Mesir dan Riyadh untuk memamerkan pameran turos Syekhona Muhammad Khalil terjuganan turos para ulama-ulama Nusantara selain. Nah, Kak Dinto make agak Kak Dinto penampilnya keng merenges. Jadi manter agak tiba abaan manter ya cegah. Dak gimana? Seteja para hadirin kita semua sore hari semangken berhadapan dengan dua kitab. Yang pertama kitab Takrirat dari Matan Al-Izzi. Matan Al-Izzi Kak Dinto mungkin sebagian dari kita sudah ada yang mengenal sebab Matan Izzi nang beberapa tahun yang lalu Kak Dinto menjadi pelajaran wajib nang kebanyakan madrasah nang Indonesia. Kitab Izzi tetinah hunah jurmiyah imriti sorrofah Kak Dinto biasana nang tingkat selanjutnya yaitu menggunakan Matan Izzi. Kemudian Matan Izzi Kak Dinto ditakrir oleh Al-Mukarram Al-Alimul Allamah Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif. Artinya pada zaman itu 100 tahun yang lalu, 1 abad yang lalu, kitab Izzi dan juga kitab Al-Bina merupakan kitab wajib yang dikaji oleh para pelajar-pelajar sebedah neng Indonesia, sebedah neng tanah Jebeh otabeh neng tanah Madura. Artinya kitab Kak Dinto cek saking semangken seperti metode yang kita banggakan yaitu metode Al-Miftah. Nikah merata di mana-mana, semuanya dulu menggunakan Al-Bina dan menggunakan Al-Izzi. Akhirnya oleh Syekhona Muhammad Khalil ditakrir. Bukan hanya sekedar ditakrir. Biasa namun orang alim Kak Dinto nakrir kitab tepes pahe petebel. Bagi orang alim Kak Dinto membanggakan, Kak Dinto hasil yang membanggakan. Tapi bagi saya belajar sajian ruwet, hafalan sajian banyak marin. Anapa sebab kitab setepes sajian tebel. Tapi menabicara Syekhona Muhammad Khalil dalam menakrir kitab Al-Bina dan kitab Izzi tidak sepenuhnya diisi dengan keterangan-keterangan yang berisi daging. Punten. Tapi lebih katipun apa carana mempraktekkan orang-orang yang belajar kitab Sorrof ini mempraktekkan supaya ketika bertemu dengan lafadz apapun orang tersebut diharapkan bisa mentasrif lafadz tersebut. Kita ambil contoh misalnya neng Kitabul Bina. Akeduin kitab Al-Bina. Ngobengin kera Muhammad. Engki ngobengin. Muntak ngobengin tuke dikira Muhammad. Sebab bedah ayat akatika adinto. Jadi nang Al-Quran Kak Dinto Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ajaretah tentang jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'ana farum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba.
Dabunah Gusti Allah, kul uhiya ilayya, katakan Muhammad, uhiya ilayya, engkau beri wahyu bi Gusti Allah pahe keding bi jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Artinya ketika Kanjeng Nabi molang dek para sahabat nekah tiba-tiba bedah deretan dari jin pah norok ngidingakin. San ngidingakin ternyata mereka benar-benar puas dengan apa yang sudah disampaikan oleh Al-Qur'an, sehingga para jin berkata inna sami'na qur'anan ajaba. Kami mendengar Quran itu begitu keren, begitu ajib, begitu mantap. Tapi yang perlu diberi garis keras, garis besar. Neng kaadin tok jin mengatakan inna sami'na qur'anan ajaba. Engkau ngeding Quran ki guru. Artinya mun beda pengajian. Nek pas karo ngedingakin tak ngebe kitab berarti kaadin tok rip mirip bi jin. Alhamdulillah. Mun andi kitab menosongku santri ongguan. Nah, titi saya lo andi kitab tuli menghubungi Ra Muhammad marina. Takok pada bi jin. Ana apa bolana nang jin gak dintok tada lajnah turos. Tada percetaken, tak jual pulpen, tak jual kitab. Teti bendenah karo aben dengedingakin. Mun karo aben dengedingakin pahe bedepak ke kancane selain la aobe. Lah coba sampean bedepak ke orang telok. Dikik dari orang gak dintok keterangan la aobe. Dari orang seterusah aobe boleh, aobe boleh. Nah gak dintok kelemahan dalam mendengarkan. Makanya Syekhona Muhammad Khalil neng kak dintok kitab tersebut neng kitab Al-Bina itu beliau selalu setelah seperti yang sudah disampaikan oleh Ra Usman Gelek, setiap selesai menghatamkan satu kitab beliau selalu menuliskan maknain, beri keterangan, beri metode, kemudian parengin dek santrenah. Kemudian santri tersebut mun ngaji boleh lo yang kui kitab kak dintok, tapi kitab tersebut kebai mukobalah. Tetih santrenah mun lambe mun ngaji kak dintok bene karo mele kitab, tapi mele buku toles esena kosong. Kemudian sareng Syekhona Khalil paringin kitab si ampun banyak esena. Ini kan beda makna kapi. Si tidak makna berarti bene cetakan lajnah turos. Ini kapi beda makna seteja. Anapa me paringin makna terus pahi bagi ke santrenah male nyaman sing ngaji punten. Male santri tersebut mencontek isi kak dinto, isi dari kitab tersebut kemudian ditulis kembali. Sebab ilmu tersebut separuh dari ilmu kak dinto mendengar, separuh dari ilmu yang lain adalah menulis. Mon ilmu karo eke dingakin oleh gedekung le kelopain. Mon karo ya falakin san le keluar dari pondok le kelopain. Le coba bukti akin san le boleh. Bahkan semakin bain sebeda hafal alfiyah lepas coba bet nomor 500 senapah. Ada le kelopain. Paling ada. Paling ingat qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbil khairu maliki musallian ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah. Ini kamu qadimana to insyaallah hafal san la masuk ke bab kalam lah ada acak loncak. Anapa pola nalok tomani takzir. Coba sampean tomani takzir soro noles alfiyah sampai hatam ini kan lebih ingat daripada orang sekarang ngafalakin. Anapa barokenah orang tersebut selain dia mendengarkan, menghafalkan plus dia menulis. Sehingga parlona Syekhona Muhammad Khalil noles kitab kak dintok berulang-ulang kali, kemudian bagi dek santrenah, maka santri tersebut mesti menulis kembali ponapa si ampon dituliskan oleh Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif. Jadi cara kak dintok merupakan metode yang sudah dilakukan bertahun-tahun lalu, 1 abad yang lalu ketika para ulama-ulama kita masih banyak yang menggunakan metode asli pakai dari Nusantara. Nah makanya contoh nang kak dintok Kitabul Binai. Kitabul Binai beri tanda 1, neng kitabu beri tanda 1, neng Al-Binai beri tanda 2. Neng baba kitabu etoles benih keterang nah.
Mun engak kitab-kitab yang berisi daging, kitabun masdarun. Masdarun wa ma'nahu ad-dhammu wal jam'u wa yuqalu kadza wa kadza. Nikah kitab isi daging. Tapi mun sehona tak penting ketika dinto. Kenapa? Sebab orang mun ngaji sorof nikah orang pemula. Orang pemula sepenting tahu cara ngocak, sepenting tahu cara membaca kitab tersebut sesuai dengan fan masing-masing. Mon fan sorof berarti yang perlu dikaji adalah pengulangan dari semua murid yang sedang belajar ilmu sorof tersebut. Sehingga pengajian dari kitab sorof pada saat itu benar-benar rameh antara guru bi murid saling jawab menjawab. Pada bi metode-metode semakin. Jadi misalnya semakin kitabure apa? Masdar. Coba tasrif. Les tasrif nang kinto. Kataba yaktubu kitaban wa katban wa kitabatan fahuwa katibun wa dzaka maktubun. Terus miktabun. Nah, terus les sulasi mujarrad bab awal. Le kak dinto se diamalkan oleh para murid pada saat itu persis seperti sekarang. Artinya lambe kak dinto caranah akati kak dinto. Berarti orang yang menggunakan metode seperti ini, insya Allah mereka akan menjadi apa yang sudah dihasilkan oleh ulama-ulama dulu. Mon ulama dulu teti ulama rajah ne keborokan ngaji jurmiyah, ngaji imriti, ngaji sorof, ngaji nahu, maka orang-orang yang ngaji semangken insya Allah bisa juga teti ulama lebet tangga seelebetin para ulama-ulama dulu. Amin Allahumma amin. Nah kadin to artinya cara nela pada keng nasib bebai lain. Karena ampolok pate banyak teti ulama mun semangken. Teti nengkin to setiap kata yang perlu ditasrif itu disebutkan. Kitabun satu kataba. Kemudian al-bina'i ya dari apa? Al-bina'u huwa ma wudi'a lil mabni minal huruf mithlu nasara. Bina adalah sesuatu yang diletakkan lil mabni minal huruf untuk huruf-huruf yang mabni seperti nasara. Kemudian etasrif karena kadinto bab sorof, maka yang diutamakan adalah pentasrifan sehingga antara guru dan murid terjadi jawab menjawab sehingga kelas esena tak karo orang tedung. Mun semakin kan kelas mun le males tedung akhirnya murid. Mun guru nelo nemu materi akhirnya ajareta. Jadi make bab sorof ceritanya depak ke hadis, depak ke tarikh. Anapa? Poda nelo oneng carana. Berhubung ada metode untuk mengkaji sorof dari Syekhuna Muhammad Khalil, maka itu yang digunakan untuk lalaran para santri sehingga kalimat al-bina etasrif bana ya beni binaan fahuwa banin wadaka mabniyun ibni la tabni mabnan mabna nakis ya ibab tani thulathi mujarrad. Ben seterusnya akatika dinto isi dari kitab tersebut. Adapun maknanya itu menggunakan makna Jawa. Sebab neng Bengkalan Kak Dinto Syekhona Muhammad Khalil beliau menduk ke Jawa. Tetih beliau ngangkui ponapah seyang kui bi ruguruna sehingga makin nang Madura rasa Madura Jawa. Tetih makin ngaji dek kiai Madura tapi maknana ngangkui makna Jawa. Makanya nang kita ngangkui makna Jawa. Ben Jawa nah lain bi Jawa semakin. Ini kan lain. Jika tidak percaya, coba jiling tibi. Mungkin tahu makna Madura apa makna coba? Inggris. Makna Madura ini. Makna coba? Oh, makna Madura. Makna Madura. Berarti mungkin tahu sampean kudu maknain boleh. Jadi tak yang kui makna mungkin tahu. Jadi amaknain kapi kemudian ditulis kembali di buku yang lain supaya tujuannya apa? Tujuannya untuk menambahkan daya ingat. Nah perlu kita ketahui bahwa ilmu sorof, ilmu nahwu, ilmu alat secara khusus Kak Dinto merupakan tanda kekuasaannya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala neng umat Islam. Ana pemirsa Kak Dinto ilmu alat nika ilmu yang membahas bahasa Arab napa Madura? Bahasa Arab.
Tapi anehnya sing ngurus ilmu alat ini bener orang Arab. Yang membesarkan ilmu alat tuh sama sekali bukan orang Arab. Orang kimah bener orang Arab, nyaman orang ajami. Bener ajam mon pagi yang mau nyerua. Ajam nikah artinya non Arab atau bukan orang Arab. Padahal ilmu yang dikaji itu ilmu bahasa Arab. Tapi orang sepaham de ilmu nahwu, ilmu sorof, ini ke orang Arab sekone. Kula dimen tepak neng Yaman, walaupun Pak Polwareh neng Yaman, tapi ketemu bi orang Arab. Ini ke orang Arab, kebanyakan orang-orang Arab kak disah, lo bisa de seanya menahwu, lo bisa de seanya masorof, mon fikih hebat. Mon tafsir hebat, mon Quran hebat, mon hadis hebat. Tapi mon la ketemu bi nahwu sorof, nikah bayangan mereka itu ilmu nahwu nikah ilmu si serem. Padahal tepak ke Indonesia ilmu nahwu nikah kebaja nak kana kene. Ini nak kana kene le cek kenal le dek seanya nahwu. Mubtada, khobar, fa'il, fi'il, fa'ala yaf'ulu fa'lan nikah nak kana di umur balita bain lebihnya hafal dek metode al-miftah. Tepak ke orang Arab cek ta ko ong dek si anya ilmu nahwu. Artinya kak adin to aneh. Ilmu membahas tentang bahasa Arab, tapi orang Arab tibi lo tahu de ilmu tersebut. Makanya saya rasa meraja ilmu nahwu. Imam Sibaweh, orang kimu Sibaweh. Bener orang Arab, bener orang punten bareng. Imam Sibaweh kadin to orang Persia. Kemudian penemu ilmu sorof. Ilmu sorof kadin to penemunya ditulis neng kadin to Imam Al-Mazini. Beliau bukan orang Arab, orang Baghdad. Kemudian bedah Ibnu Malik, Alfiyah Ibnu Malik, nahwuna seci etekku. Kadin to bener orang Arab, orang kimah, orang Andalus. Andalus semakin ini ke Spanyol. Kena nge Barcelona kisah. Jadi kena nge bola nih kak termasuk penemu Alfiyah Ibnu Malik. Pengarang Alfiyah Ibnu Malik bukan dari orang Arab tapi dari orang selain Arab. Nah, makanya ilmu alat, ilmu nahwu, ilmu sorof itu sangat dikaji oleh orang-orang selain orang-orang Arab. Jadi orang Madura nekah kotu bangga. Anapa? Pola nah bisa mengkaji ilmu nah orang Arab. Ben mengkaji ilmu nah orang Arab nekah termasuk salah satu cara untuk mengamalkan debunah kusteh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahibbul Arab li thalathin li anni Arabiyun wal Qur'an Arabiyun wal lisanu ahlil jannati Arabiyun. Cintailah Arab karena tiga hal, karena engkau orang Arab, karena Quran bahasa Arab, karena bahasa nah orang ahli swarga nikah ngangkui bahasa Arab. Sedangkan orang ampunten ngangkui bahasa apa? Madura. Pantas kairan orang ampunten eko cak orang Arab. Aslina pantas. Karena saya eko cak Arab, innamal Arab laisal Arab man yuladu minal Arabi aban wa umman walakinnal Arab man yatakallamu bil Arabiyah. Orang Arab kak dinto bene orang sebapa ang Arab embong Arab punten. Tapi orang Arab nika orang sebisa abenta bahasa Arab. Sampean bisa abenta ca Arab? Ongko. Kula yakin sampean bisa. Buktinya apa? Neng tempat sepaling penting, neng bektoh sepaling penting sampean ngangkui ca Arab. Bila tepak ngabejeng. Bedore ngabejeng kui ca ampunten. Coba bismillahirrahmanirrahim oba bahasa Madura. Sedetik bae mun bisa hebat. Lo bisa kan? Kalau menyebut asma Allah si Maha Mulya Maha Sebarang melarat kan? Pah coba tepak ngabejeng. Artinya lancaran ca Arab napa ca Madura sampean? Lancaran ca Arab. Bila neng bekto se paling penting, neng bekto se paling mulia tepak ngabejeng. Mon karo lo oneng ke bahasa Arab lampu lo masalah karena karo lampu. Lo oneng ca Arab jidding lo masalah cek karo jidding. Engkau tahu ca Arab neng tempat se paling penting menggunakan bahasa Arab yaitu tepak asolat.
Engkau tahu Arab Kak Dinto sebisa menjadikan orang selo Islam menjadi Islam. Napa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, Kak Dinto make orang ampunten tahu Arab kia. Mangkana beda cerita na orang haji. Si haji ini kata orang dari ampunten, tak orang dari kimah. Mangkat haji. Kemudian dia pak ke Mekah masuk ke hotel. Orang ampunten biasa masuk hotel lah benten. Nah, nang Mekah ni ke hotel jurajo. Melarat ngodi lampu, benih lampu teplean, benih tarikan. Lampu ni ke urusan oke Google ngonang Mekah. Lede pak ke Mekah lo tahu cara nama mati lampu. Karena malam ngantok lo tahu cara nama mati lampu biasa nang Madura petang malam. Ni kalau oneng cara nama mati lampu. Akhirnya ngelok resepsionis. Sengoca lo tahu semeja atibi tak tahu. Pahde remajaran ria. Si abon tak tahu. Akhirnya resepsionis datang pah ngocak hada innalillah wa inna ilaihi rajiun. Akhirnya resepsionis ngerti. Nah ini artinya orang Madura bain bisa ngakui bahasa Arab. Ben ngakui bahasa Arab benih nang tempat-tempat selok penting, tapi nang tempat si paling penting yaitu tepak abhejeng, tepak hal-hal yang berkaitan dengan agama. Ben Kak Dinto Arab si paling fasih. Nah makanya teti orang Madura Kak Dinto kotubenya asokor karena walaupun lisannya lisan Madura, tapi ternyata pakun yang kep sebagai orang se berbahasa Arab. Anapah pola nah lisan ahli swarga Kak Dinto menggunakan bahasa Arab. Jadi nang swarga sampian menrot, untungnya nang swarga ini kemonrot ropen apa tak usah ngocak, cukup akrentek. Cek sangke ngocak nggih pada innalillahi ya sampian. Tromatina lampu, trongodina lampu berarti alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Nah, ini ke akhirnya. Nah, artinya setelah para hadirin wal hadirat, ilmu nahwu Kak Dinto walaupun tentang bahasa Arab bukan digeluti oleh orang Arab, tapi digeluti oleh orang selain Arab, yaitu Imam Sibaweh, Imam Al-Farra, Imam Abu Hayyan bi Ibnu Hayyan, Imam Ibnu Malik, Imam Singarang Al-Kasyaf, Zamakhsyari, ben imam-imam selain Kak Dinto tak ada si dari Arab. KTP nah benih KTP Arab saja, tapi mereka bisa membuat bahasa Arab teti bahasa yang spesial, bisa mengkaji ilmu bahasa Arab, mengeluarkan isi-isi dari bahasa Arab seorang Arab lain kadang lo sadar. Contoh misalnya beda ayat wa kanu yusirruna alal hintil azim, wa kanu yusirruna alal hinsil azim, mereka orang-orang kafir nikah berterus-terus melakukan al-hintil azim. Al-hintil nikah artinya syirik. Mereka terus-menerus melakukan kesyirikan. Tapi anehnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang hadis diriwayatakin oleh Imam Bukhari ceritakan bi Sayyidah Aisyah. Nikah beliau ada bu Sayyidah Aisyah tentang Kanjeng Nabi, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahannatsu fi ghari Hira. Tahannatsa yatahannatsu. Tahannatsa yatahannatsu berarti huruf tambahan ikut wazan tafa'ala yatafa'alu. Berarti sigot aslinya itu dari kata fa'ala yaf'ulu. Mauzunnya hanatsa yahnutsu. Gelak kita tahu makna al-hinsu nikah artinya syirik. Berarti muntahannatsa yatahannatsu melakukan kesyirikan. Pertanyaannya, masa Kanjeng Nabi melakukan kesyirikan nang gua Hira? Mun Nabi na syirik pahe ngapa umat teh kena. Artinya Kak Dinto hanya bisa dijawab oleh orang yang ahli sorof. Dak remah neng antara faidah tafa'ala ya tafa'alu nikah beda berfaidah mujanabah menjauhin sesuatu. Jadi tahannatsa ya tahannatsu Kak Dinto artinya ajauhin sebuah kesyirikan dengan beribadah dalam gua Hira. Nah Kak Dinto lo bisa temu nang fikih, lo bisa temu nang hadis, tapi temu nang ilmu nahwu, ilmu sorof. Senemo serah benih orang Arab, orang ajam, orang non Arab.
Engki orang Madura menengkin tok karena kula saya bahas. Tetih neng bahasa Arab banyak hal-hal yang tidak terfikirkan oleh orang Arab tapi terfikirkan oleh orang non Arab. Contohnya hinsun kemudian yatahannats. Contoh boleh syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti. Gusti Allah Subhanahu wa taala kadin tok ngangka orang-orang seorang-orang alim kadin tok menegakkan al-qistu, keadilan. Orang yang menegakkan keadilan nikah cik yang kaang bi Gusti Allah. Cara adil nikah al-qistu. Tapi beda ayat lain yang disebutkan wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba. Wa ammal qasitun fakanu li jahannama hataba. Orang-orang sekositun nikah menjadi berobera poin neraka. Pertanyaannya, masa orang adil tetih berobera neraka? Munda iya curang bae. Artinya apa? Antara qasitun bi kistun nikah maknanya sudah sangat bertolak belakang. Ben kadin tok lo bisa etemoh tanpa bedena ilmu nahwu, tanpa bedena ilmu sorof. Senemoh lagi-lagi bukan orang Arab tapi orang non Arab termasuk orang Indonesia. Ini contoh nomor 2. Bencukan banyak contoh-contoh selain. Misalnya dalam bahasa Arab kadin tok bedah ilmul madah, ilmu kosakata, ilmu materi perkata. Artinya ada remah setiap kata-kata dalam bahasa Arab nikah kadang saling berhubungan. Contohnya apa? Contohnya hamma yahummu. Hamma nikah artinya adalah kesedihan. Hamman nikah kesedihan. Makanya kita mau sholawatan kan ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Di antara yang kita minta kepada Allah itu diselamatkan dari min hammin, dari kata ham. Ham artinya apa? Kesusahan. Terus bedah neng dalam bahasa Arab juga hamma kadin tok bermakna cita-cita, keinginan. Hamamtu an af'ala kadza wa kadza. Saya bercita-cita atau saya ingin melakukan ini dan itu. Kalimat apa ada? Si pertama makna sedih, si nomor 2 makna cita-cita. Makanya nang bahasa Arab cita-cita itu disebutkan sebagai himmah. Himmah aliyah, cita-cita yang tinggi. Bahasa Arabnya himmah. Fi'il madina himmah itu adalah hamma. Artinya hamma nikah bisa makna kesedihan, bisa makna cita-cita. Leneng dalam bahasa Arab ada korelasi antara kedua hal tersebut. Dek remah sajen banyak saya ketero, sajen banyak ruwet. Sampean tero orang binek siratin enga orang India. Tak kira alaki, tak kira abineh sampean. Tero orang laki saya enga orang Korea. Nemon orang ngampunten akhirnya. Anapa? Bedah kesedihan polenah cita-cita terlalu tinggi. Anapa banyak orang ruwet polenah banyak gelu saya ketero. Teroria, akhirnya dia semakin banyak yang dia inginkan, maka pasti semakin banyak yang akan dia sedihkan ku ketika dia tidak bisa mencapai apa yang telah dia inginkan. Nah nikah lo bisa menang bahasa Indonesia, bisa menang bahasa Arab, tapi anehnya orang Arab lo oning, si oning orang selain Arab. Nikah hamma. Contoh wa min hammin wa min ghummah. Ghom nikah artinya galau. Ghom nikah artinya galau. Ghain mim tasdid galau. Tapi dari kata ghom nikah muncul kata ghamam. Ghamam nikah artinya mendung. Apa hubungna galau bi mendung? Beda hubungna dek remah. Orang galau jia biasa nah laku nangis. Pada bi mendung mon lebedah mendung berarti para ocenah. Berarti mon galau para nangis. Nah, kak dintok bahasa Arab.
Nek orang Arab lo oneng, si oneng orang bene Arab. Contohnya orang Ampuntan. Ra Muhammad oneng bulambek kak dinto. Mulai kula kilo lahir lo oneng kade. Nah, ini kesangking oneng orang Ampuntan. Kemudian antara mendung bi galau beda korelasi yang lain dek remah. Sebagaimana mendung menurunkan hujan, kadang mendung kak dinto menjadi tanda adanya badai. Seperti kejukan mon orang galau, kadang mon lo bisa nangis, pah ruwet terus ngamuk memberontak, bagaimana hidupku ya Allah. Nah, nikah. Ketika dintok bedenah karo neng ilmu bahasa Arab. Tapi orang Arab sekali lagi orang Arab lo oneng, si oneng gak dintok orang selain Arab. Ben di antara selain Arab nikah si oneng bahas oleh Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif. Dalam kitab Al-Bina ben kitab Izzi ben kitab ilmu alat-alat selain. Gak dintok dari batan kaulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sekalangkong Lora Ismail Al-Azkhali. Kak Dinto pembahasannya sangat dalam, terutama tentang kebahasaan fiqhul lughah. Beliau sangat mendalam. Mungkin dan gula langsung membuka pertanyaan tentang bahasa Arab, tentang turath Syekhana Muhammad Khalil bin Abdul Latif, tentang nahu sharaf. Dan gula muka untuk 3 penanya. Dipersilahkan. Ngireng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami memiliki beberapa pertanyaan, namun agak sedikit melenceng, cuman masih berkaitan dengan masalah kaidah kebahasaan Arab. Kita tahu bahwasanya orang Wahabi itu adalah sesat seperti itu. Namun, apakah kita itu boleh berpedoman terhadap kitab-kitab yang dikarang oleh Imam Wahabi seperti kitab Dalilus Salik itu, karangannya Syekh Ahmad Fauzan bin Soleh, itu kan termasuk ulama Wahabi. Apakah kita itu tetap boleh beriktimat terhadap kitab tersebut? Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adinda siapa tadi? Khalid Zubair. Khalid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana muhibbukum ya syekhi. Hafizakumullah wa ra'akum. Semoga ajuna stajai peranin umur silanceng barokah. Saya lebih khusus bertanya kepada pemateri pertama, Kiai Haji Usman, mengenai sorof yang dikarang oleh Syekhuna Muhammad Khalil itu apakah sama atau mungkin terinspirasi atau gimana dengan tasrif karangan Kiai Sono di Sidoarjo? Mungkin ajunan numpun oning iki. Nah, yang saya tanyakan, lebih dulu mana munculnya tasrif yang di Sono itu dengan tasrif yang dikarang oleh Syekhuna Muhammad Khalil? Mungkin hanya itu. Sporana jangkolang da ajunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus mungkin beda saya berarti tanya boleh. Oke. Kak Dinto beda 2 pertanyaan. Pertama dari Ustadz Khalid Zubair, yang kedua dari Gus Hanif. Pertanyaan saya pertama, apakah boleh berpedoman terhadap kitab-kitab
Wahabi. Kan itu tambahan di kula, terutama tentang kitab kebahasaan Arab, mengenai bahasa Arab, karena banyak juga kitab-kitab bahasa Arab di ulama Wahabi. Untuk menjawab pertanyaan Ki Buruh, bolehkah membaca kitab-kitab karya orang-orang Wahabi yang notabene orang Wahabi itu adalah orang yang tidak sealiran, tidak semadhab dengan kita dalam banyak hal. Nah, maka debunah nikah gula ajoba selebih jauhan boleh. Jangankan orang Wahabi, orang Yahudi, orang Nasrani, nikah Gusti Allah Subhanahu wa taala atau merintah dak Kanjeng Nabi bahwasanya kul ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbabam min dunillah fa in tawallau faqul ishhadu bi anna muslimun. Nikah tentang orang Yahudi bi orang Nasrani, Kanjeng Nabi epakon marilah ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, marilah kita membahas sesuatu yang sependapat dengan kita gelun. Mon silok bersependapat aja deki gelun. Jadi kotuh satu pendapat kapi bahwasanya pangeran kotuh situng, bahwasanya Quran nega bener, bahwasanya pangeran tak oleh benyak kotuh situng, tak oleh syirik dan seterusnya. Artinya dalam Yahudi dan Nasrani bain ki diarep untuk menyamakan dalam berpendapat. Napa boleh orang Wahabi? Itu saya pertama. Saya kedua, orang Wahabi gak dintok berbeda dengan kita dalam hal-hal berkemaulidan, dalam hal-hal berakidah, dalam hal-hal macam-macam selain. Tapi mereka dalam ilmu nahu, ilmu alat, ilmu sorof itu pijakan mereka itu pakun dek pijakan kita juga, yaitu monlo jurmiyah, ya imriti, ya alfiyah, intinya ke Imam Sibaweh. Artinya saya teku Wahabi ada. Artinya Wahabi ternyata dalam nahu itu angkui madhab. Lo pas perang langsung ke Kanjeng Nabi enggak? Si langsung ndak Kanjeng Nabi nang bagian hukum, nang bagian nahu lo bisa karena ilmu alat ini ke ilmu seekaran bi orang si selain orang Arab. Jadi lagi-lagi nahu membuat orang Wahabi menjadi bermadhab. Ini kehebatan nahu sorof. Mon fikih lo bisa lo ndak ke Imam Syafi'i, ke Imam Malik, ke Imam Neka, ke lo ndak lo bisa mereka esoro bermadhab. Tapi mon esoro bernahu harus ikut de Ibnu Malik. Mereka harus ikut de Imam Sibaweh. Dan mereka sangat getu dalam mempelajari ilmu nahwu tersebut, karena untuk mengejar salah ledeti orang Arab pakai lo tawan nahwu, akhirnya mereka ajar nahwu. Nah artinya apa yang telah dituliskan oleh ulama-ulama Wahabi dalam ilmu alat itu mon mereka itu isinya mengambil dari kitab-kitab umdah yang dipegang oleh kita seperti madhabnya Sibaweh, madhabnya Ibnu Malik seperti dan Al-Farra dan Ibnu Hayyan dan lain-lain, maka karena satu madhab ya sudah kacek kita ngedingnya dari orang Wahabi, ngedingnya dari Ustadz tepak tedung ngaralam buat tepak sekolah, jadi lo ngeding pah ngedingnya dari orang Wahabi. Jadi intinya apa ada saya berdepak dalam ilmu alat. Nah, saya kira seperti itu dalam masalah ilmu nahu. Toh, mon kita menggunakan internet, maka kita pasti akan menemukan banyak referensi-referensi tentang ilmu alat. Dan yang paling bedeneng yatas, rekan saya paling viral itu postingan yang diposting oleh orang Wahabi tentang ilmu alat. Kenapa? Pola nah, sebenarnya orang Wahabi kadang bah males nang ilmu alat tuh. Ilmu alat itu kan kebaik hafalan lambe, mun mari hafalan yo wis pokok lulus engko. Mulai dari pondok abi ini alakoh empon. Mun orang Wahabi punten, orang Wahabi ini kah mereka menjadikan itu sebagai magister, sebagai syarat skripsi, sebagai apa, sehingga mereka benar-benar membahas ilmu nahwu, ilmu sorof, kemudian itu yang dibandingkan kepada
para guru-guru mereka. Nah, sehingga di situ kita harus benar-benar menggalakkan ilmu nahwu, ilmu sorof, cek karo tentang tasrif dan mololoh, tapi tentang pemahaman yang seperti dipaparkan oleh kitab Al-Bina dan kitab Izzi tadi. Ya, rom, ham, nih orang Wahabi lo oning, orang kintok sih oning. Nah, nih kita menang. Jadi coba kapi misalnya san lemolian nang kintok kan aku HP kapi, pah coba upload rom dan ham versi Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif. Dan nih pas sampai terbang tinggi nang internet, maka orang Wahabi akhirnya beda, ternyata orang selain dari Wahabi saya bahas rom dan ham, tapi ternyata saya bahas kalau tentang galau meloloh. Nah, ini walaupun seperti itu ya tidak masalah. Nah, intinya masalah-masalah tersebut selama pegangan mereka itu pegangan kita tidak masalah. Nah, untuk pertanyaan kedua saya harap dijawab oleh Kiai Haji Usman Hasan Al-Akhyari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua Kak Dinto mengenai kitab tasrif Syekhona Muhammad Khalil ponapa pada atau sarang kitab tasrif ke sono ban sikak Dimas lebih dulu apa nak katakan aneka motor gelenon. Jadi manabi kita panapa sebedah nang produk asli Nusantara ini kan model agak diamsilatu atas review ya. Si Ampon ekarang sarang Kiai Ali Maksum sejompang Kadisa. Tadi itu saya paling masyhur dan itu baru saja, maksudnya baru saja di tahun seketen neka kira-kira, karena beliau sendiri aneka alumni dari Pondok Termas di bawah kepengasuhan ketiga yaitu Ketim Yati, leres dari telepon Syekh Mahfud, saya ramai pon Asma Ki Abdullah, mbai pon muasis Termas, saya Asma Ki Abdul Manan. Lah, abali pole da sorofan. Jadi manabi amsilat atas review kadito. Saya ampon erangkai sarang Syekh Ali Maksum kalaban sedemikian rupa. Estona beliau bukan orang pertama ulama Nusantara yang membuat contoh-contoh tasrifan untuk dibaca bersama-sama ketika proses belajar mengajar. Sebab dalam perkembangannya ternyata ulama-ulama sebelum beliau itu ada yang lebih dulu masyhur dalam bidang amthilah tasrifah seperti itu. Seperti yang salah satunya adalah kitab tasrifan yang dikarang oleh Syekh Abu Mansur Sono Sidoarjo, atau lebih dikenal dengan tasrifan Sono atau sorof Sono. Beliau sezaman dengan Syekh Abu Dzarrin Tugu Winongan yang merupakan guru dari Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif. Dan diketahui juga Syekh Abu Dzarrin itu yang di Winongan itu juga memiliki metode dalam tasrifan. Kemudian ketika kami teliti antara satu dan lainnya, itu perbedaannya kemudian titik tekannya itu di apa? Misalkan contoh-contohnya ada yang berlainan, dan kemudian pendekatan secara pembahasa dan lain halnya. Nah, kemudian apakah kitab sorof dari Mbah Khalil ini terinspirasi dari Kesono itu? Kami kira tidak. Sebab dalam tasrifan Sono itu kan dibuat sistematis, dibuat contoh-contoh seperti yang ada dalam amthilah tasrifiyah. Makanya guru amthilah tasrifiyah itu terkadang kesulitan untuk menerapkan mengajarkan kitab itu karena tidak ada kaidah di samping masing-masing keterangan lafaz itu. Jadi masuk hanya hafalan, hanya menjelaskan arti dari masing-masing itu. Kemudian tidak menjelaskan ini sulasi mujarrad, kaidahnya seperti ini, nasoro yang ikut karakternya seperti ini dan seterusnya. Dan itu hanya kita temukan di kitab-kitab seperti Kitabul Bina sebagai tingkat paling dasar dan kitab Izzi yang tingkatan selanjutnya. Mungkin sekadin itu aja. Dan kemudian memang ilmu sorof ini setelah
kita berkeliling ke beberapa pesantren besar, semisal ya di Langitan, terus juga di Padangan, Bojonegoro, juga di Pondok Bunga, ternyata masing-masing masyayikh di sana itu mencetuskan metode sorofnya masing-masing secara independen, sudah tidak ikut pada kiai-kiai yang lain. Tetapi karena amthilah tasrifiyah yang dikarang Syekh Ali Maksum itu kemudian dicetak dengan begitu rapi, menggunakan tenaga khotot yang juga handal juga, Pak Misbahul Munir yang alumni PIK itu, kemudian dicetak dengan menyebarluaskan di Salim Nabhan kalau agak keliru, dan cara penyebarannya, cara distribusinya itu secara sistematis, masing-masing perwakilan di Nusantara itu ada. Itu yang membuat kemudian tingkat kemanfaatannya bisa lebih umum daripada kitab-kitab yang lain. Nah, kita sebetulnya bisa seperti mereka dengan catatan tangga-tangga yang mereka lalui juga kita lalui. Sebetulnya seperti itu. Apakah bisa kemudian kitab Syekhona ini kemudian bisa mengisi ke madrasah-madrasah? Seendaknya itu di Madura sajalah kira-kira. Apa bisa? Ya bisa. Syukur tadi itu tenaga pengajarnya kita siapkan, yang paham, mungkin kalau yang paham banyak lah ya, karena ini modelnya ya sangat simpel sekali dan mudah kami kira. Di samping itu kemudian cara pendistribusiannya yang harus dipikirkan, sebab lagi-lagi kami percaya kemanfaatan itu bukan hanya datang dari Allah Ta'ala saja, tapi al-imdad biqadril isti'adad itu yang perlu kita pahami. Jangan-jangan imdad tidak turun-turun itu gara-gara kita kurang isti'adadnya. Lah monggo kurang persiapan ini kemudian pembenahan di berbagai sektor ini harus kita segera benahi agar ilmu-ilmu ulama kita terdahulu yang dengannya sebagaimana yang disampaikan Rais Ismail tadi, tangga-tangga mereka lalui mulai dari sorof, nahwu, fikih dan seterusnya bisa kita lalui juga sebagaimana mereka. Mungkin sekadit tok motor kelenan motor sekalangkong. Kak Dinto pembahasan sangat lanceng iki, namun bektoh Kak Dinto ampun berakhir kata panitia. Jadi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada dua pemateri kita pada sore hari ini. Mungkin berikan aplaus dulu ya untuk dua pemateri kita. Jazakumullah khairal jaza, kullun fi mi'yari hasanatikuma insyaallah. Akhirnya saya Imam Sadili sebagai moderator mohon izin untuk undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon para hadirin untuk tidak beranjak dulu karena ada penyerahan cindera mata dari Raden Kiai Haji Muhammad Thaifur Ali Wafa. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih. Untuk yang terakhir ialah pembacaan doa yang akan dibaca oleh Salerana Semulja Lora Ismail Al-Askhali. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa ala ajma'in. Allahumma bil fadlil azim
وإذا الكرم العميم فتفضل علينا وأكرمنا ببهار العفو والمغفرة والرحمة والسلامة والرضا والسعادة والكرامات والسيادة والعزة والبركات والاستقامة والمجد والستر الجميل وخاتمة السعادة وحسن الخاتمة والعاقبة والصحة والعافية ظاهرا وباطنا في الدنيا وفي الآخرة وحصول جميع المطالب الحسنة والوصول إليك والقرب منك وبما تشاء من النعيم. دعونك بحق قولك الحق ادعوني أستجب لكم وبحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم منتدى ذكر الذاكرين وسهو الغافلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Disampaikan terima kasih. Demikian acara kita pada hari ini. Semoga apa yang telah kita lalui dari awal sampai akhir menjadi tambahan ilmu yang barokah bagi kita semua fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek perhatian untuk khusus santri Al-Miftah yang belum mengambil surat pulang dan kado